Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang pertama, yaitu tentang menyusun track prosedur atau menyusun prosedur. Nah, kita lihat gambar prosedur-prosedur kegiatan. Banyak di situ berurutan. Dalam materi ini menyusun prosedur ini terbagi menjadi 4 kompetensi dasar untuk membekali kemampuan menyusun teks prosedur. Maka kalian perlu mencermati video pembelajaran ini. Yang pertama, bagaimana mengonstruksi informasi. Yang kedua, bagaimana merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Dan bagian ketiga, menganalisis struktur dan isi teks prosedur. Dan yang terakhir, mengembangkan teks prosedur. Nah, ini merupakan kompetensi-kompetensi yang akan kita pelajari dan kembangkan dalam materi pertama semester 1 ini. Kita masuk pada kompetensi 1, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Ada 2 indikator. Setelah kalian mempelajari materi ini, tentunya diharapkan mampu menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan. Pernyataan umum itu bersifat umum, jadi bisa diketahui oleh semua orang. Kemudian untuk kompetensi atau indikator kedua dalam kompetensi 1 ini, kalian diharapkan mampu menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Kita masuk pada indikator pertama, yaitu menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Perhatikan teks berikut, teks 1, cara menghidupkan komputer. Nah, ini teks cara menghidupkan komputer. Apabila kita pelajari dalam teks ini, ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah pernyataan umum, dan yang kedua adalah langkah-langkah. Kita masuk pada pernyataan umum terlebih dahulu. Sudah saya sampaikan tadi, pernyataan umum adalah hal yang diketahui oleh semua orang. Telah diketahui oleh semua orang. Misalnya di sini informasi mengenai komputer, salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, itu informasi umum. Kemudian ada lagi informasi yang kedua, kalau kita baca bahwa sebelum menggunakan komputer harus dioperasikan terlebih dahulu. Itu suatu hal yang pasti ya, diketahui. Kemudian ada informasi lagi bahwa dalam mengoperasikan komputer atau dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer. Ini hal-hal yang perlu diketahui secara umum atau pernyataan-pernyataan umum, pernyataan yang belum detail atau belum jelas. Kemudian pada bacaan berikutnya ada langkah-langkah. Itu akan dibahas dalam video
mendatang. Kita lihat teks yang kedua, cara mematikan komputer. Ini teksnya. Di sini juga ada informasi atau pernyataan umumnya. Ini di sini adalah setelah selesai digunakan komputer haruslah dimatikan, pasti ya, pasti dimatikan kan? Kenapa? Agar tidak menyala terus jadi boros. Nah, ini satu hal yang pasti diketahui oleh semua orang umum. Kemudian di sini ada pemberitahuan secara umum, pernyataan secara umum bahwa cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur. Kenapa demikian? Agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Nah, itu pernyataan atau informasi yang diketahui oleh umum. Kemudian di situ ada petunjuk atau perintah, ikuti langkah-langkah yang benar di bawah ini. Kemudian berisi langkah-langkah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian pada contoh kedua, teks prosedur ini terdapat bagian mengungkapkan umum, namun juga terdapat pula bagian yang merupakan rangkaian mengerjakan suatu kegiatan. Itu yang biasa kita kenal dengan tahapan-tahapan pengerjaan. Nah, inilah ciri teks prosedur. Jadi dari isinya terdapat dua bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan kegiatan. Nah, kita bisa melihat ciri-ciri yang lainnya, ciri-ciri teks prosedur yang lain. Misalnya berisi pernyataan umum dan langkah-langkah, kemudian ada informatif, terperinci, objektif, kemudian ada menggunakan syarat atau pilihan, dan tentu yang terakhir menggunakan kalimat jelas dan logis serta singkat. Nah, sudah jelas ya. Sampai ketemu pada video berikut.